Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen. Kali ini yang akan membahas mengenai buku ajar gerak dan perubahan bersama saya, pustakawan kampus 3, yaitu Anita Rohma. Di samping saya yaitu Bu Noli Sofia MPD MSc. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Mbak Anita. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai buku ajar gerak dan perubahan. Buku ajar gerak dan perubahan ini disusun oleh siapa Bu? Kebetulan saya sebagai penulis pertama dan Bu Fitria Eka Wulandari dari Prodi Pendidikan IPA juga. Oh gitu. Sebenarnya yang menjadi dasar dari buku ajar gerak dan perubahan ini tuh apa Bu, yang melatar belakangnya? Ya, jadi buku ajar gerak dan perubahan itu kami susun sebagai sumber belajar dari mahasiswa untuk mata kuliah gerak dan perubahan. Kenapa buku ajar gerak dan perubahan ini disusun? Karena memang belum ada di mana-mana, begitu Mbak Anita. Kalau begitu bisa dijelaskan secara singkat Bu, buku ini tuh berisi mengenai apa? Ya, karena kan gini, kalau dari secara istilah terminologinya gerak dan perubahan, berarti di situ adalah membahas gerak dan perubahan. Nah, ini kan support untuk mata kuliah gerak dan perubahan di pendidikan IPA, di mana kalau pendidikan IPA itu kan biasanya dikenal ada pelajaran fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, kalau IPA itu sudah nggak boleh memisah-misahkan lagi antara fisika, kimia, dan biologi. Berarti jadi satu kesatuan gitu ya? Jadi kita itu harus dengan tema gerak dan perubahan itu atau terintegrasi gitu. Nah, mata kuliah gerak dan perubahan itu isinya ya tentang materi-materi kaitannya dengan gerak dan perubahan. Contoh katakanlah misalkan kalau pada materi fisika itu kan ada materi terkait dengan perubahan atau pesawat sederhana, pengungkit tuas jenis 1, 2, 3. Nah, itu kalau dikaitkan dengan tulang yang ada di dalam tubuh manusia itu seperti apa. Jadi benar-benar IPA, bukan terpisah-pisah lagi, oh ini fisika, biologi, dan kimia seperti itu. Oh, jadi bisa itu di dalamnya itu mencakup semua hal yang telah Ibu jelaskan tadi, yang mulai dari fisika, biologi, IPA dan sebagainya. Di tema gerak dan perubahan. Betul. Lalu apakah ada target khusus Bu, misalkan buku gerak dan perubahan ini ditujukan untuk siapa? Entah itu mahasiswa semester berapa atau selain mahasiswa itu bisa juga dibaca oleh siapa begitu? Baik. Target khususnya memang untuk mahasiswa Prodi Pendidikan IPA tentunya, tapi tidak hanya di Umsida, pasti di seluruh Indonesia. Jadi semua mahasiswa yang belajar atau mengambil jurusan pendidikan IPA itu bisa membaca sebagai referensi. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan pada pelajar-pelajar ya, baik di siswa-siswi di SMA maupun SMP, karena materinya itu dasar sekali. Materinya itu membahas terkait dengan gerak, kemudian geraknya ya macam-macam, ada gerak lurus, gerak 2 dimensi, 1 dimensi, kemudian membahas juga terkait dengan perubahan evolusi, kemudian gerak pada manusia, tumbuhan yang dikaitkan ya tadi. Bagaimana pembahasannya kalau secara misalkan tuas atau jenis pengungkit tuas di tubuh manusia itu jenis berapa saja, itu bisa dipelajari di situ. Lalu berdasarkan isi-isi dari buku itu tadi Bu, urgensinya itu apa? Maksudnya itu hal yang menarik dari buku ini itu apa?
Menariknya buku ini karena tadi menyajikan sesuatu yang terintegrasi atau terpadu, Gitu, karena memang belum sebelumnya itu kalau pengen belajar ya sendiri-sendiri materi gerak berarti harus membacanya di buku fisika. Terus kalau materi gerak pada sistem gerak manusia, sistem gerak tumbuhan, hewan itu harus bacanya di buku-buku biologi. Kalau ini enggak, pas pokoknya jadi satu tentang gerak dan perubahan di buku ini. Begitu. Pastinya di luaran sana itu kan banyak Bu ya, dengan buku dan tema yang sejenis yang membahas tentang gerak dan perubahan. Lalu pembedanya dengan buku yang lain itu apa Bu dari buku ajar ini? Ya, bedanya itu tadi mungkin kalau ada yang masih mirip-mirip itu ada di mekanika fisiologi kalau nggak salah, tapi kan itu memang ditujukan untuk buku-buku kedokteran ya. Mungkin pembahasannya levelnya itu untuk para dokter yang mungkin agak lebih tinggi. Kalau ini memang masih konsep-konsep dasar dan itu bisa semua pembaca, bisa semua level pembaca. Mungkin anak SD mau membaca buku itu mungkin juga sudah bisa memahami. Untuk langkah selanjutnya apa Bu? Misalkan dari pengembangan untuk buku gerak dan perubahan ini, misalkan ada perubahan ataupun mengenai penambahan revisi dari pelengkap untuk isi dari pembahasan yang ada di buku gerak dan perubahan ini. Karena memang buku gerak perubahan ini kan sudah lumayan cukup lama, dari tahun 2020 kita menyusunnya. Nah, yang sekarang ingin kita tambahkan atau kita revisi itu bagaimana mengkaitkan buku itu dengan kearifan lokal yang ada di Sidoarjo. Jadi contoh misalkan pada subtopik bahasan perubahan fisika kimia itu kita bisa menambahkan terkait bagaimana perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada makanan-makanan khas Sidoarjo seperti pembuatan kue lumpur, pembuatan padang asap. Nah, itu kita bahas perubahan fisikanya bagaimana, perubahan kimianya bagaimana. Itu rencana mau kita tambahkan ke depannya di buku ajar gerak perubahan ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Ya. Lalu untuk menutup podcast ini, adakah closing statement dari Bu Noli? Misalkan untuk keistimewaan dari buku ini apa? Misalkan harapan dan cita-cita Bu Noli tentang untuk ilmu di bidang ini itu apa? Mungkin tadi ya, yang pertama tuh pengen merevisi atau mengupdate ya buku ajar gerak dan perubahan ini. Kemudian sebenarnya saya inginkan tuh membuat buku-buku ajar lainnya yang terintegrasi tapi dengan tema yang berbeda gitu Bu Mbak Anita ya. Jadi ada tema zat dan energi itu ya memang belum ada memang untuk menjadi sumber atau referensi bagi masa-masa IPA karena memang harus membahasnya itu secara terpadu, terintegrasi, bukan terpisah-pisah lagi gitu. Terima kasih atas kesediaan Bu Noli dalam podcast yang singkat ini, dan semoga pembahasan ataupun yang telah disampaikan oleh Bu Noli bermanfaat untuk sahabat perpustakaan. Terima kasih untuk episode podcast Bu Dosen kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode podcast Bu Dosen selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe YouTube Perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.